Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah jaringan komputer. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas mengenai OSI layer. Ya, materi ini masih terkait dengan pengenalan mengenai jaringan komputer atau tentang konsep jaringan komputer. Ya, jadi OSI layer ini nanti menurut saya merupakan dasar dari suatu konsep jaringan komputer. Ya, jadi OSI layer itu singkatan dari Open System Interconnection yang dibuat oleh International Standard Organization untuk memberikan model atau gambaran umum tentang jaringan komunikasi data. Ya, jadi bagaimana data itu terkirim ya, mulai dari aplikasi yang kita pakai di PC atau laptop sampai terkirim melalui jaringan entah itu wireless atau wifi atau dengan menggunakan kabel jaringan. Ada 7 layer, yaitu pertama physical layer, data link, network, transport, session, presentation, and application. Kita lihat untuk layer yang atas 7, 6, dan 5 itu nanti difokuskan untuk pelayanan dari aplikasinya, sedangkan layer 1, 2, 3, dan 4 itu nanti fokus di aliran datanya dari ujung satu ke ujung yang lain atau end to end. Baik, kita lihat ya. Kita jadi membacanya dari application ya. Dari atas itu adalah layer ke-7. Kemudian ada presentation, session, transport, network, data link, dan physical layer. Baik, mari kita coba bahas satu persatu. Mulai dari application ya. Jadi ini adalah konsep mengenai jaringan komputer ya, bagaimana data itu terkirim melalui jaringan. Step by stepnya seperti ini. Kita mulai dari application. Application pasti ya, kita ketika ingin berinteraksi atau mengirim suatu data melalui jaringan, pasti ada aplikasi yang kita pakai. Nah, misalnya kalau kita mengirim email, kita bisa memakai aplikasi Outlook, Microsoft ya, atau meskipun mulai dari browser juga bisa. Kemudian untuk browsing pakai browser ya, file transfer pakai aplikasi FTP ya, pasti kita menggunakan suatu aplikasi ya. Jadi di sini application ini adalah layer, lapisan yang paling atas interface kita atau user ya, ketika kita ingin berinteraksi melalui jaringan ya. Jadi ini aplikasi yang dipakai. Kita turun ke layer berikutnya, presentation. Nah, untuk presentation ini fungsinya di sini adalah mengemas data ya, dari sisi aplikasi ya. Jadi di sini kenapa data harus dikemas? Jadi gampangannya ekstensinya ya. Jadi ketika kita pengen mengirim gambar, berarti ekstensinya JPEG ya. Kita mengirim video MP4. Ketika kita ingin mengirim kompres, zip atau rar ya. Di presentation ya, presentasi pengemasan gitu ya. Jadi di sini mengemas data dari sisi aplikasi sehingga lebih mudah untuk mengirimnya. Selain itu di sini juga berfungsi untuk mengatasi perbedaan. Jadi ketika kita mengirim gambar atau mengirim surat atau teks ya, kemudian gambar tersebut dikompres ya, atau di-encrypt ya, dikasih security dan sebagainya. Nah, disinilah fungsi dari lapisan presentation ini untuk mengemas atau mengemas supaya apa? Supaya nanti di sisi penerima itu juga sama nanti terima. Jadi ketika kita ngirim zip, maka di sisi penerima nanti juga terimanya zip ya. Berarti di sisi penerima nanti dia harus juga punya aplikasi yang bisa membuka zip, gitu ya. Paham ya? Di sini pengemasan data, ya, ekstensinya, ya, kemudian apakah file itu dikompres, apakah file itu di-encrypt buat security, ya, dan sebagainya. Oke, ketika data itu sudah dikemas, turun berikutnya adalah session. Ya. Untuk session di sini fungsinya adalah mengontrol komunikasi. Jadi di session ini antar aplikasi ya. Jadi di sini dia akan membangun ya, sekaligus
memaintain, memelihara, mengontrol, dan juga mengakhiri sesi antar aplikasi. Jadi dan dia akan menghubungi aplikasi di sisi penerima ya, receivernya. Jadi antara aplikasi di sisi sender, pengirim, dan penerima itu harus sinkron. Karena nanti file yang dibuka kan harus sama gitu ya, sesuai ekstensinya tadi. Jadi dia akan membangun ya, maintain, memelihara atau mengontrol, dan juga nanti ketika selesai mengakhiri sesi antar aplikasi. Ya. Jadi protokolnya bisa dilihat di sini. Kemudian sudah komunikasi sudah dibangun antar aplikasi, kemudian turun ke transport. Ya. Transport namanya transport ya, berarti dia bertanggung jawab untuk delivery-nya ya. Ya, jadi di sini dia untuk transfer datanya, bertanggung jawab terhadap keutuhan data ya dalam transmisinya. Jadi ketika data yang terkirim itu harus utuh, sama, nyampainya harus sama di sisi penerima. Ya, ketika yang dikirim 1 mega, maka yang nyampe harus 1 mega. Dan ya, tidak boleh ada yang hilang atau malah mungkin berlebih. Ya, jadi harus sama. Nah, di sini juga terjadi fungsi pemecahan. Jadi kalau kita sering dengar jadi paket-paket di jaringan ya, menjadi paket-paket, nah itu di sini di layer transport ini berfungsi dilakukannya pemecahan. Ya. Ketika data yang terkirim itu sangat besar, maka transport harus memecah data-data tersebut ya. Nah, di transport ini juga menentukan ya, dia menentukan paket itu mau berapa banyak dipecah ya. Masing-masing paket itu panjangnya berapa ya, kemudian susunannya seperti apa, kapan paket tersebut dikirim ya, apakah ngirimnya harus urut, apa boleh random ya. Nanti ketika di sisi penerima juga nerimanya nanti harus tahu ya, apakah ini urut paketnya atau random dan sebagainya. Oke ya, jadi transport ini fungsinya untuk bertanggung jawab untuk transfer data, termasuk keutuhan data. Jadi ketika dikirim 100 paket, maka terimanya juga harus 100 paket. Oke, paham ya? Kita berikutnya, ketika tadi sudah dipecah-pecah paket tadi ya, sudah dipecah-pecah, mungkin dari 1 mega mungkin dipecah menjadi 10 atau 100 paket, maka di lapisan berikutnya adalah lapisan network. Kalau lapisan network itu, kalau menurut saya itu fungsinya sama dengan kurir pos gitu ya. Jadi di network ini dia yang fungsi untuk memberi alamat ya, pengalamatan ya. Jadi nanti contohnya ada IP address ya, IP address. Sekaligus dia nanti yang mencari jalan atau memilih jalan, routing ya. Jadi alamatnya dia tentukan ya, alamat dirinya, kemudian mau dikirim ke alamat mana dia yang punya. Kemudian sekaligus di lapisan ini mereka dia juga memilih jalan mau lewat mana ya, untuk sampai ke alamat tersebut. Oke ya, paham ya? Pelan-pelan. Jadi di lapisan ini fungsinya lebih ke alamat sama cari jalan. Contohnya IP address untuk alamat. Nanti untuk routing ya ada algoritma routing. Oke. Setelah alamat jelas mau dikirim kemana, kemudian rutenya juga sudah jelas mau lewat mana ya, maka lapisan berikutnya adalah data link. Data link ini sudah menyajikan format untuk lapisan hardware atau fisik ya. Gampangannya data link itu adalah di laptop atau PC kalian itu adalah, kalau kalian pakai wireless berarti wireless adapternya. Kalau kalian pakai kabelan berarti itu LAN adapternya. Ya, jadi hardwarenya ya, jadi bisa wireless adapter ya, atau LAN adapter. Jadi hardware tempat di laptop kalian, tempat untuk dicolok kabel ya, atau untuk koneksi ke wifi dan sebagainya. Ya, jadi sudah format data untuk lapisan fisik. Jadi sini sudah berbentuk bahasa hardware. Kemudian di sini juga dilakukan error control ya. Di sini juga dilakukan flow control, aliran data ya. Ya, nanti akan ada pembahasan sendiri untuk data link di bab tersendiri. Kemudian setelah
data tersebut sudah sampai di hardware-nya ya, entah itu wireless adapter atau LAN adapter, maka berikutnya adalah physical. Ya, physical itu medianya. Ya, kalian ingin mengirim data tersebut ke jaringan itu mau lewat media apa? Ya, media sebenarnya ada dua ya. Kalau nggak kabel atau gelombang radio atau wireless. Kabel bisa kabel logam atau kabel optik. Ya, gelombang radio itu wireless wifi itu ya. Di sini apa yang dikirim? Yang dikirim adalah sinyal listrik. Ya, bahasa yang dimengerti oleh hardware, sinyal listrik. Sinyal listrik apa? Ya bit 1010. Ya, jadi di sini bisa disebut nanti bit. Di physical ini akan terjadi pengiriman data secara fisik ya. Deretan bit ya, pembentuk data diubah menjadi sinyal listrik 1010 01 ya, biner ya. Nah, untuk medianya ada kabel atau gelombang radio. Baik, berikutnya adalah konsep dan kegunaan layer ya. Kenapa kok tadi itu ya aliran data di jaringan ya, komunikasi data itu kenapa harus dibagi per layer-layer ya? Ya, selain sebagai untuk membagi berdasarkan fungsi ya, dan juga mengurangi kompleksitas. Tujuannya juga karena supaya apa? Manusia juga dapat mempelajari tentang protokol-protokol di tiap layer tadi lebih detail. Jadi ketika kita pengen fokus di application layer, berarti kita membuat programming aplikasi di bidang jaringan. Atau kita mau fokus di hardware, ya, kabel, atau kita bikin atau di fisik kabel, atau di layer 2 bikin LAN, pengen pelajari tentang LAN dan sebagainya ya. Jadi kita bisa lebih fokus untuk belajar protokol per layer detail. Dan juga kita bisa belajar tentang error yang terjadi di jaringan komputer. Ya, contohnya mungkin kalian pernah mengalami ketika kalian kok tidak bisa connect ke WiFi. Ya, pasti pertama kali yang kalian cek adalah hardware-nya, lapisan pertama, gitu ya. Lapisan pertamanya. Physical, kita cek dulu kabelnya oke, kemudian wirelessnya ada sinyalnya apa enggak, sebagai nyampe apa enggak sinyalnya ya, pasti itu pertama dulu. Ketika nggak ada masalah, pasti kalian cek di lapisan data link berikutnya ya. Data link apa tadi, bisa hardware-nya, wireless adapternya mungkin di reset, wireless routernya di reset, atau kalau pakai kabel LAN cardnya di reset ya, atau LAN adapternya di reset ya, di reset, di disable, di enable dan sebagainya. Oke, ketika sudah semua di reset, kelihatannya bagus-bagus saja, pasti yang berikutnya yang kalian adalah naik ke atas adalah IP address-nya ya. Apakah IP address-nya sudah otomatis settingannya, apakah harus dimasukkan manual dan sebagainya supaya bisa connect ya. Terus sampai ke atas, ketika ada masalah aplikasinya apakah ada error apa enggak ya. Jadi situ kita bisa secara deteksi error ketika tidak connect di jaringan, bisa di level dari bawah. Kemudian ketika pabrikan ingin membuat perangkat, itu bisa lebih modular ya, lebih spesifik. Apakah pabrikan pengen membuat perangkat jaringan di level paling bawah, hardware atau kabel, atau di level 2 di data link di layer 2, atau di layer 3 router, switch dan sebagainya. Nah, kemudian untuk yang pemrograman sama programming, mengurangi kompleksitas, bisa lebih fokus untuk programmingnya itu di layer berapa. Baik, supaya lebih paham lagi, kita ulangi lagi ya. Paling atas layer aplikasi ya. Aplikasi berarti ya aplikasi ya, software komputer yang kita pakai untuk mengakses jaringan atau mengirim suatu data di jaringan ya. Bisa word processing, bisa presentation, spreadsheet, browser ya. Untuk networknya bisa email, fast transport
nge-remote, browsing dan sebagainya. Oke. Kemudian ingat, kemudian turun lagi di bawahnya adalah presentasi atau presentation. Tugasnya namanya presentasi ya, mengemas. Jadi mengurusi format data yang bisa dipahami ya, oleh berbagai macam media atau di sisi penerima nanti. Jadi ketika kita ingin ngirim file JPEG tapi dikompres zip ya, berarti file JPEG tapi dikompres dengan zip. Berarti kita harus pastikan di sisi penerima juga punya file untuk membuka file zip, aplikasi untuk membuka file zip. Ya, pastikan itu supaya bisa sama-sama membuka data yang terkirim tadi. Ya, atau memakai enkripsi ya, di encrypt. Bagaimana caranya supaya di sisi penerima juga bisa membuka data yang telah di-encrypt tadi. Kemudian turun ke bawahnya berikutnya adalah session atau layar sesi. Ya, di sini adalah dia memulai, mengontrol dan mengakhiri suatu komunikasi. Ya, dia menghubungi si penerima, si aplikasi dari si penerima. Ya, akan nanti membuka data tersebut. Oke, so komunikasi sudah dibangun. Layar transport. Ya, transport pertama adalah pemilihan yang mendukung error recovery. Ya, ingat ya, tanggung jawab yang paling besar dari layar transport adalah menjamin keutuhan data. Ya, menjamin data yang terkirim utuh, tidak berkurang, tidak berlebih. Ketika paket yang dikirim 100 paket, maka dijamin bahwa yang nyampe juga 100 paket, tidak kurang, tidak lebih, dan sama. Nah, bagaimana ketika ada paket yang hilang? Ya, paket yang hilang di tengah jalan, biasa kan ketika traffic sangat tinggi gitu ya, atau ada yang down, server down atau router down, maka kemungkinan paket hilang di tengah jalan cukup tinggi. Maka itu tugas dari transport juga. Ya, di sini dia juga harus bisa mendukung protokolnya, mendukung error recovery. Ya, dengan error recovery itu berarti si transport harus mengirim ulang paket yang hilang di tengah jalan tadi. Kemudian melakukan mengurutkan data, multiplexing atau dan mengurutkan data. Tadi ya, paket tadi yang terkirim, ya, apakah paket yang terkirim itu harus urut? Apakah boleh tidak urut? Ketika urut tadi kemudian yang ada yang di tengah jalan hilang, apakah boleh mengirim paket berikutnya dan sebagainya. Itu adalah tugas transport. Kemudian melakukan segmentasi pada layer di atasnya ya. Segmentasi segmen dari satu host ke host yang lain itu juga nanti akan dibahas berikutnya. Kemudian transport juga tanggung jawab dengan koneksi end to end. Maksudnya end to end itu ya tadi sama dengan sebetulnya dengan keutuhan data. Pastikan koneksinya itu end to end, jadi langsung dari sender ke receiver. Paket tadi harus diterima langsung oleh receiver. Ya. Nah, untuk menunjukkan koneksi end to end, pastikan komunikasi terjalin, connection sudah terjalin antara sender dan receiver secara koneksi ya. Secara koneksi. Kalau tadi session tadi itu dia membangun komunikasi. Ya, jadi dia mulai membangun komunikasi. Maka transport juga kemudian transport yang ngurusi koneksinya. Ya, jadi kalau di session tadi dia melakukan memulai suatu komunikasi, transport nanti yang menjalankan, mengkoneksikan. Ya, transport mengkoneksikan. Biasanya kalau di jaringan ada terkenal dengan three-way handshake ya. Pertama dia akan melakukan synchronize, say hello ya. Say hello. Kemudian nanti si receiver akan membalas say hello juga ya ke sender. Hai juga gitu ya. Nah, apakah itu cukup? Tidak cukup ya. Jadi ketika sender say hello kemudian receiver membalas say hello juga, maka itu belum cukup. Ya. Maka yang ketiga adalah si sender mengirimkan acknowledge ke receiver. Maka disebut three-way handshake, tiga cara itu ya untuk melakukan handshake. Handshake itu kan jabat tangan tuh ya, untuk melakukan komunikasi. Maka ketika tiga cara ini sudah terjalin, maka connection sudah tersambung.
Kemudian berikutnya transport tadi juga memastikan reliabilitas data ya. Jadi ketika sender mentransmit suatu data ke receiver, pastikan ketika receiver belum bisa menerima pada saat itu, ya, buffer full atau apapun, maka sender harus stop ya. Di sini transport juga harus melakukan stop pengiriman paket. Jangan main langsung kirim terus gitu ya. Jadi pastikan si receiver siap untuk menerima paket tersebut. Ya, ketika receiver sudah oke, sudah ready statusnya, maka si sender pengirim bisa langsung melanjutkan pengiriman transmisi paketnya tadi. Oke ya, itu fungsi dari transport ya. Jadi intinya transport itu menjamin keutuhan data, harus dijamin. Ya. Ketika paket hilang harus ada gantinya. Ya. Ketika si penerima tidak siap ngirim, ya harus di stop, kemudian nanti dilanjutkan lagi dan sebagainya. Berikutnya turun ke layer network ya. Begini saya bilang tadi paket kurir pos ya, dia ngurus alamat sama ngurusi cari jalan, alamat sama routing. Ya, jadi ini pokoknya network itu ingat kurir pos gitu ya, cari alamat sama cari jalan, rute lewat mana. Data link, kalau sudah ketemu jalan yang mana lewat mana, berarti data link adalah masuk ke media fisik. Ya, tadi kalau di laptop kalian mau pakai kabel di LAN card atau LAN adapter, atau mau pakai WiFi pakai wireless adapter biasanya. Di sini juga ada nanti pengalamatan fisik MAC address. Kalau mungkin teman-teman ada yang pernah dengar MAC address. Ya, nanti akan kita bahas spesifik di bab data link. Jadi MAC address ini adalah suatu kode unik yang sudah tertempel di hardware jaringan dan sifatnya unik. Tidak ada hardware jaringan yang mempunyai MAC address yang sama, pasti beda. Kemudian di data link ini nanti juga ada error detection. Ya, apakah data telah berhasil dikirim? Ya, apa bedanya sama tadi transport ya? Kalau transport itu error recovery. Kalau data link error detection. Dia hanya bisa mendetect error. Apakah paket yang terkirim tadi itu nyampe apa enggak? Ya. Jadi di sini yang bagian menyampaikan apakah paket itu lost, ya, apakah berhasil terkirim, itu adalah di data link. Ketika ada paket lost, hilang di tengah jalan, maka data link bagian mendetect. Ya, detect paket lost di tengah jalan, maka data link ngasih tahu ke atasnya, yaitu ke transport kemudian melakukan recovery atau melakukan pengiriman ulang paket. Ya, paham ya? Jadi data link itu ada error detection, hanya bisa mendetek apakah data itu berhasil terkirim apa enggak. Ya. Ketika tidak, maka data link harus melaporkan kepada transport untuk dikirimkan ulang paket tersebut. Kemudian data link ada juga fungsinya mengidentify data encapsulation, melakukan pola header pada suatu data. Berikutnya adalah interaksi antar layer. Ya. Jadi di sini tiap layer memberikan pelayanan pada layer di atasnya sesuai dengan spesifikasi protokolnya. Ya, tiap layer mengirim informasi melalui software yang sama antar komputer. Oke, saya akan jelaskan mengenai apa saja ya interaksi antar layer di baik di atasnya maupun di bawahnya nanti ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, application, presentation, session, transport, network, data link, physical ke bawah. Ketika pertama kali terkirim ya, ketika kalian mungkin teman-teman mengirim suatu data ya, ke jaringan, pertama di aplikasinya, maka di sini akan digambarkan suatu data gini ya, suatu data. Nah, ternyata ketika data itu terkirim ke layer di bawahnya, maka tidak hanya data itu saja yang terkirim, ya. Jadi nanti akan ada, ya. Jadi nanti akan ada, kalau di sini digambarkan itu ya. Akan ada satu informasi ya, yang menyertai data originalnya. Informasi apa? Ya, informasi apa yang terjadi di layer itu. Jadi misalnya di application. Jadi data ini ya terkirim.
Jadi misalnya informasi itu, misalnya data itu terkirim pakai software apa, ya. Kemudian protokolnya apa, dan sebagainya. Jadi ada informasi yang nempel di data originalnya. Apa data itu? Jadi data itu akan terkirim ke bawahnya, ya. Jadi akan terkirim ke bawah. Supaya apa? Supaya layer di bawahnya bisa membaca, oh ini tuh yang terjadi di layer atasnya. Ya, paham kira-kira teman-teman ya? Jadi tidak hanya data originalnya saja yang terkirim, tapi akan ada juga data informasi tambahan. Nah, ini informasi tambahan itu yang nempel di data original, itu nanti yang disebut header. Ya, ya, jadi header. Nah, terus turun berikutnya, representation enggak akan ada header baru, ya, L6 ini. Jadi di sini adalah informasi yang terjadi mengenai apa saja yang terjadi di layer ini, di presentation ini akan nempel di sini. Kemudian untuk kepentingan apa? Kepentingan layer di bawahnya. Ya, layer di bawahnya apa? Session, enggak sama. Session, apa yang terjadi di layer session itu akan, informasi itu akan nempel nempel di header dari presentation application, ya, plus data originalnya. Terus sampai transport juga terkirim. Kemudian di network juga muncul header baru, ya, sampai di data link. Ya. Nah, kalau kita lihat di data link ini, selain header ini, ya, khusus data link nanti akan ada namanya informasi yang nempel, ya. Nah, nempel dan header itu ada namanya trailer. Jadi hanya di data link ini saja yang ada dua jenis informasi yang nempel di data originalnya. Ya, kita akan bahas lagi, sekali lagi akan kita bahas lagi lebih detail di bab data link. Ya, jadi intinya trailer ini nanti yang membantu membantu si transport tadi, ya, untuk mendeteksi error. Jadi trailer ini nanti khusus fungsinya untuk mendeteksi error detection dengan berbagai algoritma. Ya, kita bahas lebih detailnya nanti di bab data link. Ya, kemudian ini terkirim ke penerima. Kalau penerima berarti prosesnya adalah kebalikannya, ya. Ya, kebalikannya. Jadi di data link lengkap, taruh di layer network, sudah terambil informasinya, ya, dibuang, tidak perlu. Di transport juga sudah diambil informasi bawahnya, terbuang sampai akhirnya sampai ke data originalnya. Ya, paham ya? Jadi yang terkirim di jaringan itu, ya, itu tidak, jadi data itu tidak 100% data originalnya, tapi nanti ada informasi yang nempel di data tersebut, dan itu pun juga size-nya sangat-sangat kecil, ya, karena hanya berupa teks biasanya, sangat-sangat kecil, tidak mempengaruhi size dari data originalnya. Jadi ketika pengiriman di jaringan pun tidak terganggu, ya, karena sangat-sangat kecil. Ya, kalau di physical mungkin physical tidak ada headernya, ya, karena dia udah berupa bits. Kalau di data link, ya, alamat MAC address-nya, alamat penerima, alamat pengirim, ada checksum tadi, ya. Jadi ada checksum, apakah paket nomor sekian sudah terkirim, ya, ada checksumnya. Panjang data untuk di network layer, ada IP address penerima, IP address pengirim, ya, di bawah. Ada protokol berapa, suite versi berapa, length of data, time to read protokol, dan sebagainya. Ya, itu bisa teman-teman cari sendiri apa saja isi-isi header dari masing-masing layer tadi. Baik, sekarang apalagi yang terjadi ketika proses di OSI layer tadi? Ya, tadi udah ada proses header, ya, penambahan header di masing-masing masing-masing layer, ya. Setiap data yang turun satu layer itu akan ada header yang nempel. Nah, di sini ada data enkapsulasi. Jadi lebih ke perubahan bentuk data, gitu, ya. Ada perubahan fungsi, perubahan bentuk, perubahan
penempatan data itu ya. Jadi kalau kita lihat data dari tadi saya bilang data, apa yang terkirim ke bawah itu adalah data. Ya, jadi dari application sampai session itu bisa dibilang bentuknya masih seperti data aslinya gitu ya, data yang terkirim application. Nah, kemudian ketika data tersebut masuk ke transport, ya, masuk ke transport, itu data tersebut sudah berubah. Nah, jadi berubah bentuk, berubah fungsi, ya, berubah penempatan dan sebagainya. Nah, kalau di sisi transport, data tadi berubah menjadi namanya segmen, ya, segmen. Ya, segmen berubah menjadi segmen. Ya, jadi di transport itu data tadi berubah menjadi segmen. Segmen tadi yang akan diolah di layer transport, kemudian terjadi termasuk pemecahan. Nah, kemudian ketika turun di layer network berubah lagi, ya, penamaan, bentuk dan sebagainya menjadi paket, ya, jadi paket. Ya, makanya layer network itu betul-betul mirip dengan fungsi courier post ya. Udah fungsinya mencari alamat, mencari jalan, rute, dan di bawah pun juga paket. Nah, paket. Nah, kemudian ketika di data link berubah lagi, ya, jadi namanya frame. Ya, menjadi namanya frame. Kemudian ketika sampai di physical ya, lapisan fisik itu bits ya biner tuh ya, 1010. Ya, coba kita lihat di sini ya, sama ya. Jadi ketika kita mengirim email message, data ya sampai ke session itu namanya data, ya. Kemudian di transport itu namanya segmen, ya. Termasuk di sini segmen header. Ya sebenarnya itu juga tetap data original kita ya, data original kita yang terkirim, tapi perubahan fungsi, bentuk, penamaan, penempatan itu menjadi berubah. Jadi segmen turun ke network menjadi paket turun ke data link menjadi frame, kemudian menjadi bits. Ya, perubahan ini namanya disebut data enkapsulasi atau encapsulation. Ya, ada data enkapsulasi. Konsep penempatan data di balik suatu header dan trailer untuk tiap layer itu disebut enkapsulasi. Ya, jadi data plus segmen header itu ya, jadi segmen. Kemudian ada network header, di sini ada frame header, khusus di data link ada header, frame header sama trailer gitu ya. Jadi nanti akan kita bahas sendiri frame type trailer. Oke ya, itu yang terjadi di OSI layer ya, tahap-tahapnya, perubahan penamaannya, bentuknya dan sebagainya. Oke, coba kita lihat aja ya, supaya lebih lebih paham. Kita lihat ini pengiriman data dari satu PC ke laptop ya, data sampai di session tadi data, encapsulation di transport menjadi segmen, kemudian di segmen encapsulation menjadi paket dan encapsulation menjadi frame di sini, kemudian menjadi bit yang akan dikirim, biner, ya, kemudian si frame, ya, yang menjadi paket di encapsulationnya di sini, segmen di transport, data sampai ke laptop si penerima. Oke, kita lihat satu lagi untuk lebih jelasnya ya. Apa yang terjadi di OSI layer ya. Oke, kalau kita lihat
ketika suatu aplikasi sudah terkoneksi dengan jaringan sudah antara PC satu dan dengan PC si penerima sudah terkoneksi, maka sebetulnya mereka ini antar layer itu terhubung. Jadi application di sisi sender, pengirim dengan aplikasi sisi penerima itu terhubung. Demikian juga dengan presentation. Jadi antar layer itu mereka sudah berkomunikasi. Di sini ada dua router ya. Contohnya nih. Router itu namanya router ya. Berarti dia mencari mencari jalan. Ya. Tadi apa mencari jalan? Tadi kan tugasnya di layer network. Berarti hardware router ini dia punya 3 layer, yaitu physical, data link sama network. Karena dia hanya fokus kerja di layer network, mencari jalan. Ya. Jadi di sini dia di laptop ini dia akan berhubungan dengan network yang ada di router ini. Network yang ada di router ini berhubungan dengan network yang ada di router kedua. Router kedua baru terhubung ke network yang ada di server di sini ya contohnya. Oke, jadi sini akan mengirim email ya menggunakan SMTP. Ya, protokolnya nama kalau di email SMTP. Ya, kalau kita lihat fungsi-fungsinya per layer ya, ada header setiap turun satu ada header yang nempel di email itu ya. Transport layer ini fungsinya sama. Di network layer ya. Di data link plus ada trailernya ya di sini. Kemudian physical sudah berbentuk bits. Ya. Dia akan komunikasikan dengan router pertama ya, hardware jaringan yang terhubung dengan dirinya. Oke, tadi kalau kalian lihat ada paket yang masuk ke tong sampah. Ya, berarti kan ada paket yang hilang di tengah jalan. Nah, ingat tadi siapa yang berfungsi untuk recovery ya? Yang memberitahu paket itu hilang di tengah jalan adalah data link. Ingat ya, data link itu hanya mendeteksi. Dia hanya memberitahu bahwa paket nomor sekian hilang. Ya. Tapi yang merecovery adalah transport. Maka tugas transport yang harus melakukan retransmit atau kirim ulang ya. Harus kirim ulang, resend the data ya, jadi dia harus kirim ulang. Jadi transport yang bagian mengirim ulang ya. Jadi inilah apa, langsung aja. Ya, ada contoh tadi data link layer yang akan menyediakan komunikasi antar node ya. Ya, jadi ketika ada data yang hilang tadi ya, sekali lagi data link hanya komunikasi dengan mendetek ya, bagian mendeteksi paket ada yang hilang. Ya, selebihnya nanti si transport ya. Jadi hanya memberitahu bahwa ada paket yang hilang, itu urusan data link yang saling melapor ya. Jadi data link di sini dia tidak terima data ya, tidak terima paket nomor sekian, maka dia lapornya ke data link. Ya, kemudian sampai maka ketika di sisi penerima header setiap naik itu header hilang ya. Remove ya, sudah dibaca. Oke, sampai ya. Ya, saya juga akan mengulas sedikit di sini adalah OSI layer ini adalah model, ya, model komunikasi data. Secara teoritis ya, teori. Jadi kenapa? Jadi diharapkan ya, teman-teman paham aliran data yang mulai dari kalian mengklik suatu aplikasi, pengiriman data sampai itu masuk ke WiFi atau ke jaringan lewat kabel. Ke jaringan lewat kabel atau wifi, itu prosesnya seperti ini ya. Jadi sekali lagi itu adalah teori ya, teori. Nah, kenyataan realitasnya di dunia ini ya, belum ada suatu teknologi yang menggunakan ketujuh layer ini ya, dari teknologi. Contohnya internet yang kita sehari-hari kita pakai.
Internet yang kita pakai ini contohnya kita menggunakan protokol TCP/IP. Ya, TCP itu transport ya, IP. Jadi di sisi layernya untuk internet hanya menggunakan 4 layer. Biasanya teknologi itu application, presentation, session itu jadi satu aplikasi. Karena biasanya session dan presentation itu yang ngurusi memang ya tetap aplikasi. Ya. Jadi misalnya aplikasi, transport yang biasanya berdiri sendiri, network itu juga berdiri sendiri. Nah, data link sama fisik itu kan juga sama-sama hardware ya. Data link itu juga berkutat di hardware ya. Saya kasih contoh, physical juga berkutat di hardware kabel. Nah, biasanya data link sama physical jadi satu. Application, presentation, session itu jadi satu. Nah, kalau di TCP internet yang kita pakai sehari-hari itu pakai 4 layer. Aplikasi jadi satu ini, transport, network sama physical. Nanti kita akan bahas di bab TCP, insyaallah. Baik, saya rasa itu mudah-mudahan teman-teman mengerti ya mengenai OSI layer, dan tolong lebih dipahami lagi. Insya Allah nanti ketika teman-teman paham di OSI layer ini, untuk selanjutnya konsep jaringan akan lebih mudah dipahami. Baik, terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mudah-mudahan berguna ilmunya bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kata-kata salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.